Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Elvira Yulianti, nomor absen 19 dengan NIM 21383042011. Saya di sini akan membahas atau mengerjakan tugas UTS yang saya pilih sendiri tentang faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Segala tindakan dan perbuatan manusia yang memiliki corak berbeda antara satu dengan yang lainnya pada dasarnya merupakan akibat adanya pengaruh dari dalam diri manusia, insting dan motivasi yang disuplai dari luar dirinya seperti milieu, pendidikan, dan aspek warisan. Untuk itu berikut ini akan saya bahas beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak. 1. Insting naluri. 2. Aneka corak refleksi sikap, tindakan, dan perbuatan. Manusia dimotivasi oleh kehendak yang dimotori oleh insting seseorang. Dalam bahasa Arab disebut gariza. Insting merupakan tabiat yang dibawa manusia sejak lahir. Para psikolog menjelaskan bahwa insting berfungsi sebagai motivator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku, antara lain adalah A. Naluri makan atau nutritive instinct. Manusia lahir telah membawa suatu hasrat makan tanpa didorong oleh orang lain. B. Naluri berjodoh atau sexual instinct. Naluri berjodoh, laki-laki menginginkan wanita dan wanita menginginkan laki-laki. Dalam Al-Quran sudah diterangkan kalimat yang dimaksud untuk naluri berjodoh ini. Pada kata-kata berikut ini dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, dan harta yang banyak. Surat Ali Imran ayat 14. Naluri berjodoh, naluri keibuan atau paternal instinct, tabiat kecintaan orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya, kecintaan anaknya terhadap orang tuanya. D. Naluri berjuang combative instinct, tabiat manusia untuk mempertahankan diri dari gangguan dan tantangan. E. Naluri ketuhanan, tabiat manusia naluri berketuhanan, tabiat manusia mencari dan merindukan penciptanya. Segenap naluri insting manusia itu merupakan paket yang inheran dengan kehidupan manusia, yang secara fitrah sudah ada dan tanpa perlu dipelajari terlebih dahulu. Dengan potensi naluri itulah manusia dapat memperdudukan aneka corak perilaku sesuai dengan pula corak instingnya. Adat atau kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan seperti berpakaian, makanan, tidur, olahraga, dan sebagainya. Dengan demikian Abu Bakar Zikri berpendapat
Perbuatan manusia apabila dikerjakan secara berulang-ulang perbuatan manusia apabila dikerjakan secara berulang-ulang sehingga menjadi mudah melakukannya. Itu dinamakan adat kebiasaan. Perbuatan telah menjadi adat atau kebiasaan, tidak cukup hanya diulang-ulang saja, tetapi harus disertai kesukaan dan kecenderungan hati terhadapnya. Orang yang sakit rajin berobat, minum obat, mematuhi nasihat-nasihat dokter. Tidak bisa dikatakan adat kebiasaan, sebab dengan begitu dia mengharapkan sakitnya lekas sembuh apabila ia telah sembuh dia tidak akan berobat kembali kepada dokter. Jadi terbentuknya kebiasaan itu adalah karena adanya kecenderungan hati yang diiringi perbuatan. Adapun ketentuan sifat-sifat adat kebiasaan ialah mudah diperbuat, menghemat waktu dan perhatian. Hal ini dapat dilihat ketika orang baru belajar naik sepeda yang sering jatuh. Namun dengan berulang-ulang latihan, akhirnya ia bisa naik sepeda dengan baik karena menjadi kebiasaan. Naik sepeda dilakukan dengan mudah. 3. Wirotsa atau keturunan. Wirotsa atau keturunan. Istilah wirotsa berhubungan dengan faktor keturunan. Dalam hal ini secara langsung atau tidak langsung sangat mempengaruhi bentuk sikap dan tingkah laku seseorang. Sifat-sifat asasi manusia merupakan pantulan sifat-sifat asasi orang tuanya. Kadang-kadang anak itu mewarisi sebagian besar dari salah satu sifat orang tuanya. Ilmu pengetahuan belum menemukan secara pasti tentang ukuran warisan dari campuran atau warisan persentase warisan orang tua terhadap orang tuanya. Peranan keturunan sekalipun tidak mutlak dikenal pada setiap suku, bangsa dan daerah. 4. Milieu lingkungan. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dan terbentuknya corak sikap dan tingkah laku seseorang adalah faktor milieu atau lingkungan, di mana seseorang berada. Lingkungan milieu artinya suatu yang melingkupi tubuh yang hidup, meliputi tanah dan udara. Sedangkan lingkungan manusia ialah ada yang mengelilinginya seperti negeri, lautan, udara dan masyarakat. Milieu dibagi menjadi dua macam. A. Lingkungan alam. Lingkungan alam. Alam yang melindungi manusia merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku seseorang. Lingkungan alam
lingkungan alam mematahkan atau memantangkan pertumbuhan bakat yang dibawa oleh seseorang pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pernah terjadi seorang badui yang kencing di serambi masjid. Seorang sahabat membentaknya, tapi Nabi melarangnya. Kejadian di atas dapat menjadi contoh bahwa badui yang menempati lingkungan yang jauh dari masyarakat luas tidak akan tahu norma-norma yang berlaku. B. Lingkungan sosial. Manusia hidup selalu berhubungan dengan manusia yang lain. Itulah sebabnya manusia harus bergaul. Karena itu dalam pergaulan akan saling mempengaruhi dalam pikiran, akan mempengaruhi dalam pikiran, sifat dan tingkah laku. Contohnya akhlak orang tua. Akhlak orang tua di rumah dapat pula mempengaruhi akhlak anaknya. Begitu juga akhlak anak sekolah dapat mempengaruhi akhlak anak sekolah. Akhlak anak sekolah akan terbentuk dan terbina menurut pendidikan yang diberikan guru-gurunya di sekolah. Setiap perilaku manusia didasarkan atas kehendak apa yang dilakukan manusia. Timbul dari kejiwaan, walaupun panca indera kesulitan melihat pada dasar kejiwaan, namun dapat dilihat dari wujud kelakuannya. Maka setiap kelakuan pasti bersumber dari kejiwaan. Contohnya seperti menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran-ajaran Allah, memiliki ilmu, memiliki sifat himi atau santun, memiliki sifat pemurah dan masih banyak lagi. Akan tetapi menurut sebagian ahli bahwa akhlak tidak perlu dibentuk karena akhlak adalah insting garizah yang dibawa manusia sejak lahir. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.